Swastiastu, kembali bertemu dengan saya Melani di 40 hari transformasi. Today, kita membahas tentang speak the truth. Uh, Kasunyatan dalam bahasa kita. Kita lebih mengenal dengan kasunyatan. Kenyataan yang terjadi. Jadi, apa yang kita ucapkan itu hasil dari apa yang kita pikirkan. Kembali saya mengingatkan ini, bahwa pikiran kita itu olahan dari, memori yang tersimpan di dalam tubuh secara autopilot. Jadi sebagian besar pikiran kita yang ketika muncul tanpa kita sadari, dia adalah hasil dari recording, kalau saya bilang ya recording, ketika kita masa kecil kita, dari kita bahkan dari sebelum kita lahir, selama masih dalam kandungan sampai hari ini, semua memori itu tersimpan di dalam tubuh. Nah, kemudian dia akan naik ke pikiran itu, dia akan naik dan kemudian releasing yang kemudian menjadi realita kita saat ini. Nah, apa yang dimaksud dengan speak the truth itu adalah kita tahu ketika kita berbicara, mengungkapkan sesuatu, inner world kita atau dunia batin kita itu seperti apa. Jadi kita menyadari sampai di tahap bahwa apa yang aku ucapkan bukan berasal dari autopilot atau cycle yang ada di dalam tubuh yang muncul di pikiran begitu aja. Jadi kalau dibilang tuh ceplas-ceplos gitu ya. Kalau yang keluar itu okay, that's good, bisa memotivasi, menginspirasi, memberikan semangat pada orang lain gitu ya. Namun kalau kita tidak menyadari yang keluar dari apa yang kita ucapkan adalah hasil dari memori tubuh yang sudah tidak melayani kita, maka apa yang kita ucapkan is not beautiful gitu ya. Jadi kata-kata pun enggak ada meaningful, enggak energinya pun rendah gitu ya. Jadi memperhatikan setiap yang kita keluarkan dengan penuh. Dalam arti kita mengerti bahwa ketika kita mengucapkan sesuatu, kita tahu maknanya, kita tahu tujuannya, kita tahu hati kita saat itu seperti apa gitu ya. Nah, ini sering saya ungkapkan sekali bahwa mending kita diam ketika di dalam batin kita itu chaos. Ketika di dalam batin kita itu nggak sinkron dengan apa yang kita pikirkan, mending diam. Kemudian kita olah batin gitu ya. Ngaji rasa gitu kan. Nah, ketika kita mengolah batin, kita tahu tuh bahwa tubuh kita itu merasakan sensasi gitu ya sebagai bentuk bahasa atau komunikasi antara tubuh. Jadi smart body, tubuh kita itu sangat cerdas sekali untuk mengkomunikasikan keadaan fisik kita, hasil daripada endapan emosi. Nah, kemudian ketika kita mengatakan sesuatu yang sesungguhnya, kita tahu reaksi di dalam batin kita seperti apa. Disinilah letak energi kita itu dibaca oleh orang lain dari reaksi batin kita. Jadi ketika kita tahu bahwa antara yang kita pikirkan, kita rasakan, dan kita ucapkan itu berbeda, kita berada di survival mode. Nah, di situ ketika kita menyadari kita berada di survival mode, maka kemudian sign untuk diri kita lebih
awareness gitu, lebih menyadari, oh oke, saat ini aku ada di survival mode. Bagaimana caranya kemudian aku berpindah ke safety mode gitu kan. Jadi ini hal yang paling penting sekali ketika apa yang kita ucapkan itu selaras dengan apa yang kita pikirkan dan apa yang kita rasakan. Alright. Nah, praktis karena kita nggak bisa langsung membalik gitu ya, nggak bisa langsung seperti itu. Kita butuh praktek, kita butuh praktis, praktek setiap hari. Apa yang dipraktekin? Yang dipraktekin adalah ketika bangun tidur, apa yang pertama kali kita pikirkan, kita sadari, apa kemudian yang pertama kali kita rasakan, kita sadari, apa yang kemudian pertama kali kita lakukan dahulu dan kita sadari. Kita hanya menyadari, kita nggak perlu lagi judgement dengan diri kita. Oh, kamu masih berada di survival mode nih, kamu masih berada di all pattern, masih operate di all pattern. Tidak, kita lebih ke sebagai witnessing, kita menyaksikan tingkah laku diri kita. Kita menyaksikan pikiran kita, feeling kita, apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, kita menyaksikan. Kita sebagai penyaksi di situ. Oke? Jadi untuk memperhatikan hati kita, feeling kita, pikiran kita, itu menyelaraskannya, memadukan dalam satu simfoni gitu ya. Jadi apa yang kemudian kita ungkapkan itu memberikan energi yang baru bagi orang lain, memberikan motivasi, inspirasi yang baru bagi orang lain. Karena kita tahu tuh bahwa orang lain yang di hadapan kita adalah mirror kita, refleksi daripada batin kita. Nah, jadi ketika kita masih melihat sesuatu yang tidak kita senangi, kita tahu bahwa batin kita masih ada chaos di situ, masih ada pertentangan, masih ada resisten, masih ada penolakan gitu ya. Entah pikiran kita yang menolak sesuatu atau entah batin kita yang menolak sesuatu karena desire kita terlalu tinggi atau apa. Yang jelas kita tahu tuh, kita nggak lagi menyalahkan keadaan luar kita seperti apa, namun lebih kepada kita kembali meneliti batin kita seperti apa. Kita kembali meneliti batin kita. Kemudian kita tahu tuh, oh kalau batinku seperti ini, munculnya seperti ini gitu lah. Kalau keadaan batinku seperti ini, kok munculnya seperti ini gitu. Jadi kita bisa memilih tuh. Karena setiap experience keadaan batin kita dengan ekspresi yang berbeda-beda, itu kita yang memilih setiap saatnya dengan kesadaran, gitu ya. Nah, kemudian ketika pikiran kita mulai keluar dari tubuh nih, kita tidak berada di in the present moment. Sadari aja, bukan berarti nggak boleh ya, karena tubuh itu seperti rumah. Memang tubuh itu rumah bagi spirit kita, intention kita, pikiran kita. Nah, kemudian ketika pikiran kita itu keluar dari tubuh, berarti kita keluar dari rumah. Seberapa lama kita keluar dari tubuh? Seberapa lama kita berada di rumah dan merasakan safety? Nah, itu yang dinamakan dari survival mode ke safety mode. Nah, ketika kita sudah merasa safety, di situ ada rasa nyaman, ada rasa aman di dalam diri kita sendiri, di rumah kita, di tubuh kita, di batin kita, di dunia dalam diri kita, kita merasa safety. Di situ kita bisa mengekspresikan apapun yang kita rasakan tanpa kita takut dijudge, tanpa kita takut dihakimi, disalahkan, dipojokkan, atau apapun yang pernah kita experience. Kita merasa tidak diakui, tidak dicintai, merasa banyak hal
yang sebenarnya kita itu tidak menyadarinya. Kemudian kita meyakini hal itu. Selama masa kecil kita menduplikasi, mengcopy, bahkan mengadopsi peristiwa, keadaan, keyakinan, dogma, norma, peraturan, dan sebagainya yang berada di sekeliling kita, di luar kita, orang tua kita, sekolahan, pemerintahan, semua yang terjadi di situ kita mengadopsinya. Karena pada masa kecil kita nggak tahu, kita belum berada di dalam kesadaran yang penuh. Dan ditambah lagi orang tua kita juga masih belum bisa total memahami knowledge-nya atau roadmap-nya hingga, namun bukan berarti terus mereka tidak mengajarkan kita untuk tumbuh, tidak juga. Justru cara-cara yang mereka lakukan dengan tanpa kesadaran itu yang kemudian tersimpan di dalam tubuh kita, itu membuat kita yang saat ini sadar, itu adalah tools, itu adalah alat. Di dalam tubuh kita itu sudah terdapat tools, sudah terdapat alat untuk kita mengolah energi-energi tersebut dari yang sudah tidak memberdaya lagi, diangkat atau dinaikkan untuk menjadi power. Gitu. Jadi dari survival mode, dari yang tadinya kita survive gitu, kita menjadi safety. Gitu ya. Kembali ketika pikiran kita keluar dari tubuh, kita tidak in the present moment, kita tarik lagi pikiran itu masuk ke dalam tubuh. Hingga kita merasa adem di dalam pikiran kita. Adem gitu. Karena pikiran tersebut muncul itu berdasarkan memori. Saya sudah ungkapkan yang tadi bahwa ketika pikiran muncul berdasarkan memori, jadi kita tahu berarti aku punya memori ini, aku pernah mengalami ini, experience ini. Dan ini nggak menyenangkan gitu kan. Aku nggak mau experience lagi. Dari situ kita break the pattern-nya. Kita mengubah pola awalnya. Dan pola basic daripada pola kita sendiri itu, kita punya basic pola yang memang bawaan dari lahir sebenarnya. Dan itu semua kita punya itu, birthright, hak kesulungan kita, hak untuk kaya, hak untuk bahagia, hak untuk sehat. Pokoknya kita berhak, kita pantas, kita layak mendapatkan seindah mungkin, sebaik mungkin, sebijaksana mungkin, sebeautiful mungkin segala sesuatu yang ada di sekitar kita, yang ada di dalam diri kita. Itu ketika keluar, dia memancar keluar seperti movie, maka kita tahu tuh apa yang kita keluarkan. Apakah kedamaian, rasa cinta, rasa kasih sayang, gitu. Kita tahu apa yang kita rasakan, yang kita keluarkan. Kalau dunia itu memeras kita, apakah kita mengeluarkan kata-kata yang indah dengan semangat yang tinggi atau sebaliknya. Jadi kita menyadari di situ. Jadi kita tahu kalau kita speak the truth, kalau kita menyatakan kasunyatan kita menjadi saksi, kita tahu kita bersaksi atas kasunyatan Gusti Allah itu sendiri. Kita tahu di dalam hati kita itu damai dan tentram. Tarik nafas perlahan dan izinkan Anda masuk ke dalam relaxation. Izinkan pula Anda merasakan seluruh tubuh Anda merasakan sensasi satu dengan yang lain.
dan ajak hati Anda untuk tenang. Katakan, jiwaku, kekasihku, tenang. Dan seluruh sel-sel yang ada di dalam tubuhku, tenang. Kita masuk ke dalam tempat suci, di mana kita merasakan kedamaian, di mana kita semua bergandeng tangan, saling terhubung satu dengan yang lain, di mana sel-sel tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki satu dengan yang lain terhubung. Dan memancarkan warna-warni yang harmoni, yang memberikan cinta dan kedamaian. Ajak seluruh tubuh Anda bersinergi, dari sel yang satu dengan sel yang lainnya bersinergi, saling mendukung, saling mensupport, saling menginspirasi, menyemangati. Dan katakan bahwa Anda bisa, Anda mampu. Dan Anda berkomitmen untuk meraih setiap mimpi yang Anda pernah buat. Anda telah membuatnya, dan saat ini ajak seluruh sel-sel yang ada di dalam tubuh Anda untuk mengeluarkannya, untuk memanifestasikan semua mimpi yang pernah Anda ukir. Dan ingatkan kepada seluruh sel-sel yang ada di dalam tubuh Anda saat ini, bahwa mereka punya power, bahwa mereka punya daya, bahwa Anda semua punya power, punya daya untuk mengeluarkan kasunyatan yang Anda alami, kenyataan yang Anda alami. Apa yang kita ucapkan adalah sabdo dadi, selalu menjadi nyata. Apa yang kita ucapkan selalu bermanifestasi. Izinkan seluruh sel-sel yang ada di dalam tubuh Anda merasakan itu dan mengakui bahwa Andalah pencipta daripada kehidupan Anda saat ini. Lakukan segala sesuatu di saat ini. Dan ingatkan terus kepada seluruh sel-sel yang ada di dalam tubuh Anda untuk selalu bersinergi, harmoni, seperti melodi yang indah, seperti warna pelangi,
kita lewati semua bentuk dualitas, baik, buruk, lelaki, perempuan. Apapun yang terbentuk dari dualitas, kita melewatinya. Karena kita satu. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih untuk seluruh sel yang ada di dalam tubuhku, yang senantiasa memberikan experience momen per momen, dan mengukir memori yang indah setiap saat. Aku sadar, aku melihatmu. Aku menerimamu. Aku menghargaimu. Aku menghormatimu. Dan aku melepaskanmu. Melewati batas ruang waktu, dimensi, dan realita. Begitulah yang terjadi. Dan seharusnya memang begitu. Terima kasih, terima kasih. Tarik nafas pelan dan lepaskan perlahan. Izinkan seluruh energi bergerak dalam tubuh Anda dan memberikan Anda semangat baru untuk memulai setiap apa yang ingin Anda ucapkan dan katakan dan lakukan sehari-hari. Alright, shake, 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 shake. Thank you, thank you. I see you tomorrow.